Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rasa syukur yang senantiasa tidak boleh padam dalam diri dan harus senantiasa kita tambah dan tambah dan tambah. La in syakartum la azidannakum, maka insyaallah kenikmatan akan semakin bertambah seiring dengan naiknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, contoh-contoh suri teladan kehidupan sehari-hari, baik itu dalam perkara akidah, baik itu dalam perkara ibadah, dan dalam perkara muamalah, atau bahkan dalam perkara-perkara kesehatan. Maka hendaknya terus istiqomah kita jalankan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan menjadi pantas kelak untuk mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan bertetangga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kali ini kami akan berbagi ruqyah dengan memanfaatkan madu. Siapa yang tidak kenal madu? Semua pasti tahu, karena madu ini merupakan sesuatu minuman atau makanan yang bergizi, ya, sangat istimewa. Bahkan begitu istimewanya madu sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 69, kata Allah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalif alwanu fihi shifaa'un linnas. Jadi kata Allah, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warna. Lalu fihi shifaa'un linnas, dan di dalamnya ada obat bagi manusia. Jadi madu ini Allah ciptakan, Allah hadirkan melalui perantara lebah dengan berbagai macam varian. Ini ternyata fungsinya adalah sebagai obat. Dan kita sebagai kaum muslimin harus pandai betul memanfaatkan madu, memfungsikan madu sebagai minuman sehari-hari, dan lebih bagus lagi apabila kemudian bisa dijadikan sarana ruqyah syariah. Nah, maka ini yang akan kami sampaikan, bagaimana madu bisa dijadikan sebagai sarana ruqyah syariah. Ruqyah with madu. Maka tekniknya bagaimana? Sebagaimana biasa kami menyampaikan beberapa teknik di dalam ruqyah kami. Maka di dalam membuat ruqyah dengan madu ini pun kami menyampaikan teknik. Di antaranya kami singkat dengan teknik MADU. Madu. Apa M-nya itu? Minum. Ya, minum madu seperti biasa minum. Kemudian A-nya, aktifkan sifat panas dan dingin madu. Nah, ini nanti kita akan beritahu bagaimana cara mengaktifkan sifat panas dan dingin madu. Kemudian yang ketiga, D-nya dikumur-kumur, dibuat kumur-kumur. Ya, kemudian U-nya adalah usap atau oles. Jadi madu. Ya, saya ulang lagi biar lebih jelas. M-nya madu, minum. Ya, madu tadi M-nya adalah minum, sebagaimana kita minum madu. Kemudian A-nya adalah aktifkan sifat panas dan dingin dari madu. Ya, kemudian D-nya adalah dibuat kumur-kumur. Kemudian U-nya adalah usap alias oles. Nah, bagaimana kita urai satu persatu? Ya, minum madu, ya minum. Ya, seperti biasa supaya ada energi ilahiyah. Ya, ada nilai-nilai ilahiyah di dalamnya. Ya, di dalam kita mempraktekkan ruqyah sebelumnya, ya ruqyah mandiri sebelumnya, ya bacalah
Sebelum kita minum madu, kita siapkan madu. Ya, pakai air hangat, boleh, air biasa boleh. Air mendidih jangan. Ya, dirusak kandungan dari madu. Ya, air hangat atau air biasa. Bukan juga air yang sangat dingin, tidak air es kulkas atau jangan. Tapi air biasa atau air hangat. Hangat kuku saja. Lalu kemudian tuangkan madunya. Kemudian aduk. Anjuran kami mengaduk itu sekarang mari kita rubah mindset cara mengaduk kita ya di dalam minuman. Setiap minuman kita itu aduknya adalah aduk arah tawaf. Jadi berlawanan jarum jam. Jadi arah tawaf. Ya, berlawanan arah jarum jam. Aduk tawaf. Ya, jadi aduk tawaf ini apakah ini ada energinya? Dulu waktu kami mengikuti kuliah Tibun Nabawi, ya, sangat dianjurkan sekali mengaduk ini dengan adukan tawaf. Karena ada energi tersendiri. Ya, subhanallah. Jadi kita tidak menyanyiakan hal itu. Karena kita juga biasa bagi yang umroh, bagi yang haji, kemudian tawaf di Baitullah. Nah, lalu kemudian ruqyah dulu. Seperti biasa, ya, ruqyah yang standar atau yang umum pada umumnya, baca suratul Fatihah, boleh silakan dibaca sekali, atau dibaca 3 kali, atau dibaca 7 kali. Silakan lakukan yang ganjil, disarankan yang ganjil. Mau lebih dari itu juga boleh. Kemudian baca ayat kursi, boleh sekali sekurang-kurangnya. Mau 3 kali boleh. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insyaallah sudah pada hafal. Ya, silahkan diulang masing-masing 3 kali. Lalu kemudian memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon imunitas, kesembuhan, kesehatan, ya, supaya tidak mudah sakit dan sebagainya. Lalu kemudian tiupkan dari setiap selesai membaca surah tadi, selesai membaca suratul Fatihah, tiupkan. Mohon berdoa kepada Allah jadikan air madu ini menjadi air madu yang menjadi obat, syifaul linnas, ya, yang lebih, yang energinya lebih, gitu ya. Karena kita ruqyah, kita libatkan di situ ilahiyah, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekhususan dari madu, air minuman madu yang sudah kita bikin tadi. Nah, sehingga bukan menjadi madu biasa, tapi menjadi madu yang istimewa karena sudah kita ruqyah untuk tujuan penyembuhan penyakit tertentu dan imunitas dan sebagainya. Ya, nah, kalau sekurang-kurangnya, kalau misalnya terburu-buru ya bismillah. Ini sebagaimana kita makan dan minum. Nah, sebenarnya kita makan dan minum itu juga ada konsep ruqyahnya, doanya ya, yaitu bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Karena tentu tidak setiap kita makan dan minum selalu meruqyah makanan dan minuman itu. Nah, kemudian M-nya adalah minum, ya. Kemudian yang berikutnya adalah aktifkan MA, aktifkan sifat madu, panas atau dingin. Nah, bagaimana ini? Nah, ini dalam konsep dulu kami mengikuti perkuliahan Tibun Nabawi, ya. Kami mendapatkan sebuah konsep di sana bahwa ternyata madu ini bisa kita buat dengan sifat panas dan sifat dingin dengan kemanfaatan yang berbeda. Ya, misalkan orang yang menderita darah tinggi, ya, ini diberikan madu dengan sifat dingin. Adapun orang yang menderita darah rendah, maka minum madu yang sifatnya panas. Mungkin penasaran nih, bagaimana caranya kok bisa membuat madu dingin dan panas? Apakah kemudian madu panas itu dengan air yang panas, madu dingin dengan air es gitu? Bukan. Jadi ini terkait dengan cara membuat madu itu, minuman madu tersebut, supaya menjadi sifat dingin dan sifat panas. Ya, bagaimana caranya? Jadi kalau madu dingin, madu bersifat dingin, caranya adalah airnya dulu tuangkan ke gelas, air putih ya. Air putih tuangkan ke gelas. Air biasa atau air hangat kuku saja tuangkan. Lalu kemudian tuangkan juga beberapa sendok dari madu. Kenapa saya katakan beberapa sendok? Sebenarnya madu ini tidak ada dosis tertentu. Bahkan banyak madu pun tidak masalah. Ya.
Ya, namun kalau misalnya kita kasih dosis ya, ya oke lah, silahkan. Kalau misalnya membiasakan sehari-hari minimal bikin 1 sendok atau 2 sendok atau bahkan 3 sendok. Ya, kalau kemudian dirasa terlalu manis ya misalnya silahkan 2 sendok atau sekurang-kurang 1 sendok. Tapi rutin itu bagus. Ya, jadi air dulu dalam gelas, ya tuangkan air dulu. Lalu kemudian madunya baru dituangkan. Lalu silakan diaduk. Nah, diaduknya ini dengan disarankan dengan sendok non logam ya. So, ini supaya tidak terjadi korosi dan tidak terjadi pengurangan dari kadar gizi dari kualitas gizi dari si madunya ini. Nah, sehingga ada yang kemudian menyarankan dengan sendok misalnya melanin atau mungkin sendok kayu dan seterusnya. Jadi tidak sendok logam ya, alias menggunakan sendok non logam. Itu maka akan terciptalah sebuah madu dingin. Jadi air dulu, lalu kemudian tuangkan madunya. Nah, gitu ya. Ini cocok dan bahkan sifat dari madu dingin ini adalah sifatnya relaksasi. Ini kalau diminum malam hari, ya bagi yang susah tidur, ya ini sangat tepat. Relaksasi. Ya ini silakan praktekkan. Bagi yang kemudian suhu badan yang mungkin naik dan sebagainya, silahkan bikin madu dingin. Ya, ini sangat tepat sekali madu dingin. Kemudian madu panas, bagaimana madu panas? Sebaliknya. Adapun kemudian madu panas, maka tuangkan madunya dulu ke gelas. Ya, silahkan tuangkan ke madu ke gelas. Lalu kemudian baru tuangkan air. Lalu kemudian diaduk, ya, diaduk-aduk. Nah, ini sebagaimana yang kami sudah dapatkan atau kami pelajari bahwa kenapa harus diaduk-aduk, dan aduknya ini arah tawaf tadi ya, anjuran kami. Karena di dalam madu itu sendiri sebenarnya ada lapisan lilin alami ya, dari perut lebah itu. Jadi kayak ada lapisan lilin alami, bukan lapisan lilin-lilin yang kita nyalakan itu bukan ya, tapi lapisan lilin alami ya. Sehingga perlu adukan untuk menghancurkan itu. Sehingga kemudian cepat larut. Ketika cepat larut kemudian kita minum, maka ini akan mempercepat penyerapan di usus. Ya, jadi subhanallah luar biasa. Jadi itu madu panas. Jadi madu panas saya ulang lagi, yaitu madu dulu, tuangkan dulu gelas. Madunya tuangkan ke gelas. Lalu kemudian tuangkan air secukupnya. Lalu silakan. Ya, ini. Jadi bahkan madu panas ini sifatnya adalah stamina, energi. Jadi kalau misalnya lemas, mudah lemah gitu ya, pagi-pagi ini di luar Ramadan nanti ya, setelah lepas hari raya silahkan praktekkan. Kalau pagi sebelum kerja bikin madu panas, karena sifatnya energi, stamina. Ya, nah ini. Jadi kalau malam hari mungkin mau istirahat, mau tidur, atau selama ini insomnia kurang bisa tidur dan sebagainya, kurang nggak bisa tidur dan seterusnya, maka bikinnya madu dingin, tidak madu panas. Ya, jadi kalau mau energi, mau melakukan aktivitas, maka lakukan madu panas. Buat madu panas. Ini sebagian pasien kita yang kita ruqyah kemudian merasa lemas. Ya karena itu memang reaksinya macam-macam ya. Jadi reaksi ruqyah syar'iyyah metode catching ini sebenarnya sama seperti ruqyah metode direct to pasien. Ya, yang dirasakan. Ya, karena ketika kemudian dihijrahkan, dibersihkan jinnya tadi itu, maka responnya macam-macam. Ada yang mual, ada yang muntah, ada yang nggak terasa apa-apa gitu ya. Tapi ada jinnya, tapi nggak terasa apa-apa. Ya, jadi makanya ada yang sebagian kemudian aku kok nggak merasakan apa-apa. Bukan berarti kemudian memang ini bisa jadi jin tersebut mungkin belum terlalu lama, mungkin belum membuat sarang, ya, mungkin belum menguasai badannya penuh dan seterusnya. Tapi kalau ada yang sampai dari sihir atau bahkan dari santet yang kemudian sudah lama, ya, apalagi yang kemudian bikin sarang di lambung, ya, bikin sarang di dada, mungkin akan terasa dada panas, bikin di kepala mungkin dia akan sakit kepala, ya, bahkan kemudian ada kunang-kunang, itu reaksi-reaksinya. Ada bahkan mual, bahkan ada yang muntah beberapa kali sudah, bahkan sering, ya, kita dapati dalam ruqyah catching kita ini, ya, kemudian nyetrum gitu ya. Ya, jadi mediator catchernya itu mengalami ya kesurupan, sebagaimana kesurupan artinya ketika kemudian jin itu masuk, ya, terus kemudian pasien itu merasakan mual, muntah. Bahkan kadang-kadang kami sampaikan jangan ditahan kalau mual, kalau muntah,
muntahkan aja. Karena itu adalah proses pembersihan, ya. Dan bahkan lemas. Bahkan lemas, sehingga ada yang kaget, Ustaz. Ini habis di ruqyah kok lemas. Nah, maka kemudian kami sarankan minum madu. Nah, madunya madu apa? Madu yang bersifat panas. Madu yang bersifat panas. Ini bagus sekali untuk energi, stamina. Ya, jadi saya ulang lagi, madu yang bersifat panas yaitu airnya madunya masukkan gelas dulu, lalu kemudian airnya. Masih ingat ya? Nah, saya ulang, saya review. Madu dingin, nanti air dulu, lalu kemudian madunya. Kemudian madu panas, tuangkan madunya dulu, lalu kemudian airnya. Ya, mudah-mudahan bisa diingat, nanti silakan dicatat. Nah, lalu aktifkan itu dan minum. Rutinkan minum sehari-hari. Ya, apalagi kalau puasa begini, kalau mau sahur, ya silakan bikin madu panas. Tapi kalau kemudian buka, silakan bikin madu dingin. Nah, subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Kemudian yang berikutnya, ya, D-nya M-A-D. D-nya apa? D-nya dikumur-kumur, dibuat kumur-kumur. Kenapa kok dibuat kumur-kumur? Ya, jadi dulu ya madu misalkan bisa madu di sendok kemudian, atau juga yang sudah dicampur dengan air lalu kemudian tidak langsung diminum tapi dibuat kumur-kumur dulu. Ya. Ini bisa jadi karena pengalaman kami di dalam meruqyah, ada jin yang kemudian bikin sarang di mulut, ya, di lisan, di lidah, bahkan di sekitar mulut. Bahkan kemudian yang mengalami sariawan, biarkan dulu ketika minum itu dibuat kumur-kumur dulu, tahan dulu. Karena sifat dari madu ini juga antibakteri. Ya, jadi sifat dari madu ini adalah antibakteri. Selain kemudian imunitas, untuk daya tahan tubuh, subhanallah, banyak manfaat madu ini. Kalau kita sudah banyak ya artikel-artikel yang membahas itu, ya, terkait dengan keutamaan madu, fungsi atau khasiat dari madu ini sangat banyak. Ya, salah satunya adalah antibakteri tadi. Minum dikulum-kulum dulu, ya. Bahkan biar kemudian terjadi percampuran enzim yang ada di mulut. Bahkan kemudian sering mengalami sariawan, maka lakukan seperti itu. Dan memang madu ini jenisnya macam-macam, ya. Tapi hakikatnya semua madu adalah berkhasiat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu usap. Usap. Wah, kok sampai usap segala? Iya. Pemanfaatan madu ini luar biasa. Ya. Jadi karena tadi sifatnya adalah antibakteri, maka ada luka, silakan ruqyah dulu. Dia sebagai penyembuh alami nantinya akan menjadi antibakteri untuk luka tadi. Maka silakan ruqyah dulu 1 sendok, lalu kemudian oleskan. Bahkan kemudian sebagian perempuan memanfaatkan untuk masker. Laki-laki boleh aja kalau mau. Ini disarankan nanti yang kadar airnya di bawah 20%, yang lebih kental. Ya, itu bagus untuk kemudian digunakan sebagai masker atau sebagai untuk luka. Nah, jadi ruqyah dulu madunya, maka kemudian akan memiliki khasiat yang lebih dan ada khasiat ilahiyahnya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan ya bersama keluarga kita, sehingga kemudian meminum madu ya dengan pemanfaatannya tadi seperti yang kami sudah sampaikan dari awal tadi. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajinlah minum madu karena di dalamnya ada obat. Mudah-mudahan kita semua sehat dan dimudahkan setiap urusan-urusan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.